warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hani Hairunisa dengan NIM 18622013552. Oke teman-teman, di video kali ini Hani akan menjelaskan terkait Result Based Theory and Trade-off Theory. Teman-teman sudah pernah dengar apa itu Result Based Theory and Trade-off Theory? Kalau belum pernah dengar dan belum pernah tahu, disimak video Hani sampai habis ya. Terima kasih. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas adalah Result Based Theory atau RBT. Jadi RBT ini adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Ini menurut Bontes et al. Pada tahun 2000. Menurut Rihaihi Belkawi tahun 2003, Result Based Theory ini adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menciptakan nilai yang bersaing dengan kompetitor lain. Nah, Result Based Theory ini berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja yang optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. Nah, RBT ini dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan memaksimalkan dalam hal seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan seperti atau human capital, terus juga aset fisik atau physical capital maupun struktural capital dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Nah, asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat mendapatkan nilai tambahan atau value added dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Nah, penciptaan nilai tambahan bagi perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Itu teman-teman sedikit tentang Result Based Theory. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas variabel yang berkaitan dengan Result Based Theory. Jadi salah satu variabel yang berkaitan dengan Result Based Theory atau RBT ini adalah variabel Competitive Advantage. Kenapa? Karena Result Based Theory ini memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Nah, perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif. Nah, kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Nah, sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Nah, dari beberapa pengertian mengenai Result Based Theory ini dapat diketahui. Intinya itu adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan. Jadi kayak gitu ya teman-teman variabel yang berkaitan dengan Result Based Theory. Oke teman-teman, selanjutnya Hani akan bahas Trade-off Theory atau TOT. Nah, teori ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Nah, perusahaan melakukan cash holding dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Terus juga keuntungan dari transactional moves ini adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi aset. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan precautionary moves ini menunjukkan perusahaan bisa menghimpun cadangan kas yang lebih banyak untuk menghindari adanya resiko di masa yang akan mendatang atau untuk membiayai aktivitas dan investasinya.
Itu teman-teman perbedaannya. Nah, kedua hubungan ini disarankan agar persediaan kas perusahaan lebih tinggi ketika biaya naik. Ini menurut Keynes pada tahun 1936. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi titik fokus dari trend of theory ini terletak pada pengambilan dan resiko manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara pemegang kas yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan, namun mengancam probabilitas perusahaan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Kegiatan ini memperkuat probabilitas dan nilai saham biasa perusahaan, namun meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Ini menurut Count Martin Petty Scott pada tahun 2000. Teori ini berpendapat bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Nah, biaya peluang muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibandingkan dengan menginvestasikan pada suatu proyek yang dapat memberikan suatu keuntungan. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, manfaat dari menahan kas adalah untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan, serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Kayak gitu teman-teman. Selain itu, perusahaan juga dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas. Kayak gitu teman-teman. Itu sedikit tentang trade-off theory. Oke teman-teman, selanjutnya trade-off theory ini berkaitan langsung dengan cash holding di dalam penelitian. Kenapa? Dikarenakan cash holding perusahaan ini dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat atau cost and benefit yang didapat dari menahan kas. Kayak gitu teman-teman. Nah, keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan juga harus mengatur cash holding perusahaan agar manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya yang harus dikorbankan perusahaan untuk menahan kas tersebut. Kayak gitu teman-teman. Nah, trade-off theory juga memiliki kaitannya dengan variabel dependent atau capital expenditure. Jadi teori trade ini mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena asumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi ini akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan mencadangkan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka cash holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Itu teman-teman terkait variabel yang berkaitan dengan trade-off theory. Teman-teman, gimana? Sudah ditonton semua videonya sampai habis? Video kali ini Hani membahas result of theory and trade-off theory. Hani berharap teman-teman mengerti apa yang sudah Hani jelaskan. Hani mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video ini selanjutnya teman-teman.